Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan structure atau grammar yang berhubungan dengan tenses. Ya, di sini tenses ada 16 tenses. Untuk kali ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama simple present tense. Ya, apa itu simple present tense? Nah, mari kita bahas tenses yang pertama, yaitu simple present. Bentuknya ada verbal. Nah, coba kita lihat dengan slide yang sangat sederhana ini, semoga bisa dipahami. Di situ ada bentuk verbal. Di dalam kalimat itu ada yang bentuknya positif dan negatif, juga ada interrogatif. Untuk positif, kita harus mengikuti pola yang sudah dibuat oleh ahlinya grammar. Polanya yaitu yang positif, S itu subjek dan diikuti kata kerja bentuk satu, ditambahkan S atau ES dan objek. Nah, karena sebuah kalimat seperti bahasa Indonesia yaitu SPOK. Untuk keterangan itu free atau bebas, boleh ditaruh di terakhir atau di awal kalimat. Untuk sederhananya karena simple, yaitu kita untuk simple present itu fokus di dalam kata kerjanya. Nah, kata kerjanya di situ bentuknya adalah bentuk verb 1 ditambahkan S atau ES, seperti itu. Nah, untuk menambahkan S atau ES nanti kita bahas untuk pembahasan berikutnya, begitu ya. Nah, untuk membuat kalimat negatif itu subjek ditambahkan do atau does, tambahkan not, atau kita bilang doesn't atau don't. Jadi ketika kata kerja bentuk satu dan objek gitu. Nah, untuk interrogatif, do atau does ditaruh di awal kalimat. Do atau does seperti yang ditulis itu, diikuti subjek, verb 1. Verb 1-nya tidak usah ditambahkan S atau S ya. Begitu juga negatif itu tadi, ditambahkan objek. Nah, gitu. Nah, contoh kalimatnya bisa kita lihat. He speaks English. Oke, kenapa tuh speak tambahkan S? Karena he, begitu. Ketika subjeknya kita bilang he, she, it, itu harus tambahkan S kata kerjanya ketika kalimat itu positif. Ya, jika nanti I, you, they, we, atau orang Jawa bilang simpelnya itu a, u, dewe, itu tidak usah tambahkan S. Misalkan I speak English, gitu aja. Jangan I speaks English, ya, itu salah. Seperti itu. Karena itu he ya speaks English. Terus negatifnya kita memakai doesn't. Pakai doesn't cukup subjeknya he, she, it, nama orang juga, begitu ya. Ketika ayu dewi tadi tidak usah menggunakan don't. I don't, you don't, they don't, we don't, karena itu he doesn't. Terus speak kata kerjanya verb 1 tidak usah tambahkan S ya. Jadi menjadi he doesn't speak English. Interrogatif jika dibalik, jadi does he speak English, seperti itu. Nah, selain verbal ada juga yang bentuknya nominal. Ketika nominal itu tambahkan kata kerja bantunya is, am atau are. Is, am, are. Tambahkan complement. C di situ complement. Apa itu complement? Complement itu terdiri dari adjektif, noun, adverb, pronoun. Nah, atau gampangnya, simpelnya itu biasanya hanya tambahkan ana. Ana itu ya adjektif, noun, adverb. Nah, adjektif itu apa? Kata sifat. Contohnya happy, good, sad, dan lain sebagainya. Noun itu kata benda, student, driver.
Adverb itu kata keterangan itu dibagi 3 ya, keterangan cara, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Ya gitu. Here di sini berarti itu keterangan tempat ya, by foot dengan jalan kaki, dengan kaki. Ya, itu berarti ya keterangan cara. Seriously juga keterangan cara. Waktu ya berarti now, sekarang gitu. Pronoun kata ganti, pronoun itu kata ganti mine, yours, hers. Nah, itu nanti ya bentuknya nominal. Nah, ketika kalimat positif ya subject is are complement. Negatif is are tambahkan not, tambah complement. Interrogatif dibalik is are plus subject plus complement gitu. Contoh kalimatnya, he is happy. Nah, ketika is ya he, she, it, ani atau nama orang gitu ya. Kalau I ya am, you, we, they are gitu. Happy, karena happy ya termasuk adjektif tadi ya, berarti itu kalimatnya nominal. Nah, negatif he isn't atau he is not happy. I am not happy. You are not happy begitu. Ketika interrogatif dibalik is he happy. Seperti itu. Terus selanjutnya fungsinya simple present itu biasanya untuk menyatakan kebiasaan atau kita bilang habitual action. We eat rice every day. She usually cries. Nah, yang kedua menyatakan kebenaran umum atau general truth. The sun rises in the east. Nah, matahari ya terbit dari arah timur. Nah, itu memang general truth. Year has 12 months. Nah, 1 tahun ya, mempunyai 12 bulan. Time signal banyak ciri-ciri penanda waktunya ya, always, often, seldom, never, sometimes, on and off, steadily, generally, occasionally, usually, once in a week, every. Nah, itu bisa dilihat ya, artinya selalu, sering, jarang, tidak pernah, kadang-kadang, terus menerus, umumnya, kadang-kadang, biasanya, sekali seminggu, setiap hari berarti every day, setiap minggu every week, berarti itu penanda waktunya sudah. Terus gimana cara membuat question words? Question word itu apa? Question word itu kata tanya ya, bisa dilihat kata tanya mengikuti pola seperti itu ya katanya. Question words terdiri SVOE itu SPOK seperti itu ya, subject, verb, object, adverb. Ketika menanyakan subjek harus mengikuti pola seperti itu. KWS maksudnya itu kata tanya yang menanyakan di subjek. Nah, seperti itu. Terus ditambahkan verb 1, tambahkan S atau S, dan wajib verb satunya bentuknya S atau S. Apapun itu nanti ya, ketika menanyakan subjek simple present, kata kerjanya harus menggunakan S atau S plus objek. Verb ketika menanyakan verb kata kerja itu KW, nanti kata tanyanya apa yang pantas ya. Biasanya kalau menanyakan verb itu selalu kata tanyanya what ya. Kalau tadi yang menanyakan subjek ya, tadi kembali lagi ke subjek. Karena biasanya kalau orang ya who, kalau selain orang yaitu benda atau apa itu nanti what gitu. Menanyakan objek kalau maksudnya seperti itu ya. Kembali lagi ke kata kerja tadi, menanyakan kata kerja ya harus pakai auxiliary verbnya. Sebelum subjek harus ada do atau does, tergantung subjeknya. Kalau tadi ayu dewe ya pakai do, kalau he, she, it, ani ya nama orang yang pakai does. Kebanyakan do, nah itu do ya. Objek, question buat menanyakan objek, do, does plus subjek, verb satunya dimunculkan. Question buat a itu maksudnya adverb ya, do, does, subjek diikuti verb 1. Nah, contohnya they speak English in the classroom. Nah, kalimat itu lengkap. They subjeknya, speak itu kata kerjanya atau verbnya, English objeknya, in the classroom itu adverbnya. Nah, ketika they itu dihilangkan kata tanya menjadi who speaks English gitu ya. Yang B tadi itu pakai what selalunya, what do they ya, karena subjeknya they maka sela-selanya harus ada auxiliary-nya
verb do. Itu seandainya itu he ya does, what does she, what does he gitu. Karena itu they ya what do they do, harus do in the classroom. Nah jangan ikutkan objeknya. Nah terus yang menanyakan C itu berarti objek ya, berarti tinggal Englishnya itu dihilangkan. What do they speak in the classroom? Nah tuh, maka jawabannya dengan English. The classroom itu menanyakan tempat, maka kata tanya where, maksud itu where do they speak English. Nah karena di classroom hilang, ditanyakan jadi where. Nah seperti itu simple present lengkap dari kata verbal, nominal, penggunaan, time signal, question wordnya, berita contohnya. Oke, seperti itu ya. Tesis nomor 1 kita akan teruskan tesis kedua berikutnya. Silakan diikuti aja channel ini, nanti akan saya bahas satu persatu. Itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.